Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Ulfiani dengan NPMB 1A023253. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu angkatan 2023. Di sini saya akan menyampaikan hasil tugas saya berupa PowerPoint Hukum Administrasi Negara tentang negara hukum dan hukum administrasi negara dengan dosen pengampu Bapak Edra. Pembahasan yang pertama tentang negara hukum, dasar teoretik hukum administrasi negara. Sekilas tentang negara hukum. Jadi secara embrionik, gagasan tentang negara hukum itu telah dinyatakan oleh Plato dalam bukunya Nomoi. Dalam bukunya Nomoi, Plato menyatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Selanjutnya, unsur-unsur negara hukum secara umum. Unsur-unsur negara hukum secara umum ini terbagi menjadi 7 poin. Yang pertama, sistem pemerintahan negara didasarkan atas kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum. Yang ketiga, adanya jaminan terhadap HAM. Yang keempat, adanya pembagian kekuasaan dalam suatu negara. Yang kelima, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Yang keenam, adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara. Dan yang terakhir, adanya sistem perekonomian. Poin pembahasan selanjutnya adalah negara hukum demokratis. Jadi, suatu negara yang bertopang pada sistem demokrasi disebut sebagai negara hukum demokratis. Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Nah, implementasi negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi. Karena demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, dan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Selanjutnya tentang tugas-tugas pemerintah dalam negara hukum modern. Di sini saya mengambil 2 pendapat ahli, yaitu menurut Hans Kelsen dan menurut Van Vollenhoven. Menurut Hans Kelsen, tugas-tugas negara itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama politik sebagai etik dan yang kedua politik sebagai teknik. Nah, sedangkan menurut Van Vollenhoven itu terbagi menjadi 4 tujuan, yaitu yang pertama membuat peraturan dalam bentuk undang-undang baik dalam arti formal maupun material. Yang kedua, pemerintah dalam arti secara nyata memelihara kepentingan umum yang disebut bestur. Yang ketiga, penyelesaian sengketa dalam peradilan perdata yang disebut justitusi. Dan yang terakhir, mempertahankan ketertiban umum baik secara preventif maupun represif. Selanjutnya, negara hukum Indonesia. Sebagai negara hukum, itu berarti segala hal yang terjadi dalam negara tersebut harus berlandaskan pada hukum. Dengan merujuk pada unsur-unsur negara hukum, ditemukan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia itu menganut desentralisasi dan berorientasi pada kesejahteraan. Nah, negara Indonesia itu sendiri tergolong sebagai negara hukum demokrasi. Negara hukum dan hukum administrasi negara. Nah, adanya HAN itu muncul karena adanya penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan dalam suatu negara hukum yang menuntut dan menghendaki penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang berdasarkan atas hukum. Menurut Philippus M. Hajon, ukuran atau indikasi negara hukum adalah berfungsinya hukum administrasi. Sebaliknya, suatu negara bukanlah negara hukum en realita apabila hukum administrasinya tidak berfungsi. Materi selanjutnya adalah pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara. Pembahasan yang pertama itu tentang peristilahan. Nah, di sini ada 2 hal yang akan dijelaskan, yaitu istilah administrasi negara dan istilah pemerintah atau pemerintahan. Nah, administrasi negara adalah keseluruhan aparatur pemerintah yang melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara selain tugas pembuatan undang-undang dan pengadilan. Kemudian, pemerintahan itu merupakan pelaksana tugas dari pemerintah, sedangkan pemerintah adalah organ atau alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Pengertian hukum administrasi negara.
Hukum administrasi negara adalah hukum dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintah dalam arti sempit atau administrasi negara. Peraturan-peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga legislatif untuk mengatur tindakan pemerintahan dalam hubungannya dengan warga negara, dan sebagian peraturan-peraturan itu dibentuk pula oleh administrasi negara. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara itu secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan pemerintah dalam bidang publik. Yang kedua, kewenangan pemerintah. Yang ketiga, akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu. Dan yang terakhir, penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan. Materi yang terakhir yaitu hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Keduanya berkaitan. Kaitan keduanya dapat disimak dari perkataan Van Vollenhoven, yaitu badan pemerintah tanpa aturan hukum negara akan lumpuh. Oleh karena badan ini tidak mempunyai wewenang apapun atau wewenangnya tidak berketentuan. Dan badan pemerintah tanpa hukum administrasi negara akan bebas sepenuhnya. Oleh karena badan ini dapat menjalankan wewenangnya menurut kehendaknya sendiri. Hukum tata negara itu mempelajari negara dalam keadaan diam dan hukum administrasi negara mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Jadi, hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu saling berkaitan. Demikian tugas yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.